Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riastu Limanti. Saya dari Prodi Psikologi dengan NIM G1C121085. Saya dari ruang R02. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi yang pernah dipelajari selama mengikuti perkuliahan di semester 1 mata kuliah Agama Islam. Saya akan menjelaskan tentang ibadah dan amal soleh. Ibadah secara bahasa, ibadah ialah taat menurut mengikuti, tunduk, dan mereka mengartikan juga dengan tunduk yang setinggi-tingginya dan dengan doa. Secara istilah, pengertian ibadah itu mempunyai dua pengertian, yaitu mahdah menurut ahli ushul ialah segala hukum yang tidak terang. Niatnya tidak terang. Kemuslihatnya yang tidak dipahamkan. Artinya, dengan urusan-urusan yang semata-mata dikerjakan berdasarkan kepada memperhambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, khairu mahdah. Secara umum, ibadah berarti mencangkup semua perilaku dalam semua aspek kehidupan yang sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dilakukan dengan ikhlas untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan antara ibadah khususnya dan yang berbunyi sebagai berikut, bahwa ibadah dalam arti khusus semuanya dilarang kecuali yang diperintahkan dan dicontoh secara ibadah. Dalam arti umum, semuanya diperbolehkan kecuali yang dilarang. Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa ibadah adalah bertakarub atau mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan menaati segala perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan mengamalkan segala yang diizinkannya sebagai tanda menghambakan diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun fungsi dasar ibadah bagi manusia untuk menjaga keselamatan akidah, menjaga hubungan antar manusia dengan Tuhannya, dan berfungsi untuk mendisiplinkan sikap dan perilaku. Dasar-dasar ibadah antara lain: 1. Cinta, kedua takut, ketiga harapan, keempat memperoleh ridha Allah. Tujuan beribadah adalah: yang pertama, memperoleh ridha Allah. Ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba dilakukan dengan penuh keikhlasan, tanpa mengharapkan apapun kecuali hanya untuk memperoleh ridha Allah. Yang kedua, membutuhkan kesadaran tanggung jawab. Yang ketiga, perwujudan dan pemeliharaan keimanan. Yang keempat, meningkatkan harkat dan martabat. Dengan ibadah manusia dapat dibedakan harkat dan martabatnya dengan hewan. Yang kelima, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Yang keenam, tawajuh atau menghadap. Amal soleh adalah perbuatan baik atau buruk. Istilah amal hanya dihubungkan dengan manusia, karena manusia yang dapat mengerjakan amal itu disebabkan amal merupakan suatu perbuatan yang dilakukan berdasarkan ilmu, pengetahuan, pilihan atau kesadaran sendiri, dan kesengajaan atau niat. Adapun amal soleh memiliki beberapa pengertian. Yang pertama menurut Muhammad Abduh, soleh adalah segala perbuatan yang berguna bagi pribadi, keluarga, kelompok, dan manusia secara keseluruhan. Yang kedua, menurut Al-Zamakhsyari, amal soleh adalah segala perbuatan yang sesuai dengan akad rasional Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.
Adapun syariat sah agama amal soleh. Syariat sah amal soleh adalah sebagai berikut. Yang pertama, amal soleh dilakukan dengan mengetahui ilmunya. Yang kedua, amal soleh itu dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah. Yang ketiga, amal soleh itu hendaknya dilakukan secara sah sesuai dengan petunjuk syarak atau Al-Quran. Adapun contoh perilaku amal soleh. Di antara contoh perilaku amal soleh yaitu yang pertama, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan, baik berupa moral ataupun material. Yang ketiga, menengok teman atau saudara yang sedang sakit. Keempat, menyumbang dana bagi pembangunan masjid, madrasah, pondok pesantren, ataupun fasilitas umum lainnya. Yang kelima, turut bekerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Yang keenam, mendonorkan darah untuk keperluan kemanusiaan dan sebagainya. Semua perbuatan tersebut tentunya harus didasari keimanan dan keikhlasan sehingga dihadapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat digolongkan dengan amal soleh. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.